Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di video terbaru dari Cendekia Financial Center ini. Dan di video kali ini, saya akan melakukan sharing. Sharing apa? Sharing tentang salah satu instrumen keuangan yang saat ini sedang diperdagangkan di bulan Mei 2023 ini. Instrumen investasi ini merupakan salah satu instrumen investasi pasar modal yang minim resiko, namun tetap dapat memberikan kita pengembalian atau imbal hasil yang dapat mengalahkan inflasi. Kenapa aman? Karena pada dasarnya instrumen investasi ini berbentuk surat utang. Dan surat utang ini diterbitkan oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya berada di bawah otoritas Kementerian Keuangan. Apa itu? Nah, mungkin karena ini sudah beberapa hari ya, sudah melewati masa penawaran di banyak sekali fintech, di banyak sekali bank, mungkin ada yang sudah tahu. Namun mungkin untuk Anda, para sobat cendekia yang baru saja tertarik untuk berinvestasi, atau mungkin baru saja menemukan channel dari Cendekia Financial Center ini, ya mungkin informasi yang bisa saya sharingkan ini bisa cukup berguna, cukup bermanfaat untuk bisa menambah pengetahuan Anda, para sobat cendekia, terkait dengan instrumen investasi ini. Apa itu? Nah, kita sedang berbicara tentang salah satu dari surat berharga negara Republik Indonesia, yaitu Sukuk Tabungan Retail Seri ST010. Atau bisa dibilang ini adalah suku tabungan yang dirilis oleh pemerintah Republik Indonesia untuk yang ke-10 kalinya. Ya, pertama kali ST001 itu dirilis pada tahun 2016, kemudian sejak tahun 2016 itu sampai dengan sekarang suku tabungan retail ini sudah mencapai seri ke-10-nya. Nah, sebenarnya apa itu suku tabungan? Nah, di sini pada dasarnya ini adalah instrumen surat utang atau obligasi. Namun karena ada kata-kata suku, ya berarti ini terkait dengan surat utang yang memenuhi kriteria-kriteria sesuai syariat Islam, ya, di mana ketika kita berinvestasi pada jenis suku tabungan ini, sebenarnya uang kita atau modal kita itu digunakan ya oleh negara masuk ke APBN untuk melakukan pembangunan ya, di mana artinya kalau kita membeli kontrak dari surat utang ini ya, pada dasarnya kita seolah-olah itu memiliki ya, menjadi pemilik sebagian kecil atau sebagian besar dari sebuah proyek ya yang sifatnya bisa berbentuk tanah, gedung, bangunan ya, yang penting fisik sesuai dengan syarat Islam. Nah, berarti itu kita seolah menjadi pemiliknya. Atau jika bangunan tersebut atau proyek tersebut kelak menghasilkan arus kas untuk pemerintah, maka sebenarnya kita memiliki hak dari arus kas tersebut untuk menjadi pengembalian kupon kita. Nah, contohnya saja seperti di gambar ini ya, bahwa Sains dan Teknologi Park yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, ya mungkin sobat cendekia sekalian yang berada di Jawa Barat tahu ya, ini dibiayai oleh suku yang terbit tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Jadi mungkin satu suku tidak cukup ya, biasanya ada beberapa suku yang digunakan untuk suatu proyek. Dan kemudian ada juga misalnya jembatan Pulau Balang, itu yang ada di lokasi Kalimantan Timur, ini dibiayai oleh suku tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Jadi serangkaian suku ya dari tahun 15 sampai dengan 21 kemarin itu digunakan untuk membangun jembatan Pulau Balang dan seterusnya ya, dan tema dari suku itu sendiri ya itu di bawah sebuah flagship yang namanya Green Suku Retail. Artinya ini pembangunan yang sifatnya green ya, itu dibiayai oleh suku jenis ini. Seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk ST010 ini ya mungkin sama dengan penjelasan saya di fanpage Facebook Cendekia Financial Center ya, bahwa pada tahun ini itu ada sedikit keunikan ya, sedikit keunikan bahwa surat berharga negara yang diterbitkan tahun 2023 itu memiliki dua macam tenor ya. Untuk seri yang
terbit pada bulan Januari itu tenornya ada tenor 2 tahun dan 4 tahun. Kemudian sekitar Maret kemarin muncul lagi SBN yang baru lagi, dan itu tenornya 3 tahun, ada yang 5 tahun juga. Nah, untuk SBN ketiga yang rilis di tahun ini yaitu ST010 itu juga memiliki 2 macam tenor, yaitu ST010T2 dan ST010T4. Untuk yang belum tahu tenor itu apa, tenor itu nama lainnya adalah jatuh tempo. Jatuh tempo itu pada dasarnya deadline. Jadi di sini negara berniat untuk mengajukan utang ya untuk membangun proyek green ya, green project kepada kita masyarakat Indonesia. Nah, janjinya pemerintah adalah nanti kelak ya 2 tahun kemudian saya kembalikan modal awal Anda. Atau misalnya kalau kita memilih yang T4, berarti negara kelak 4 tahun kemudian ya akan harus melunasi atau mengembalikan investasi awal kita. Nah, selama 2 tahun atau 4 tahun tersebut, ya para pembeli ya atau investor dari ST010 ini itu akan menerima imbal hasil. Nah, imbal hasilnya itu disebut sebagai kupon ya. Jadi bukan bunga ya. Kalau bunga itu bank ya, tapi kalau obligasi itu namanya kupon ya. Dan kupon tersebut pada umumnya ya itu ada dua yang lebih dikenal oleh masyarakat, yaitu kupon yang sifatnya fixed rate, artinya memberikan imbal hasil ya entah setiap bulan, setiap kuartal, setiap semester, itu sifatnya tetap persentasenya. Jadi mirip-mirip dengan bunga bank ya, tetapi istilahnya tetap kupon. Dan yang kedua adalah tipe floating atau tipe mengambang. Artinya tingkat imbal hasil yang kita dapatkan dari investasi tersebut itu akan sangat tergantung oleh ketetapan suku bunga Bank Indonesia. Jadi kalau suku bunga Bank Indonesia pada bulan Januari misalnya naik, maka bunga imbal hasil atau kupon imbal hasil dari sebuah SBN itu juga akan naik. Jika turun, maka ikut turun juga imbal hasilnya. Nah, yang unik dari ST010 ini dan mungkin ST yang lainnya juga ke depannya itu adalah kontraknya, tipenya itu adalah imbal hasil floating with floor. Apa artinya? Yaitu bahwa jika suku bunga acuannya naik ya, maka imbal hasilnya pun juga ikut naik, imbal hasil kuponnya. Tetapi kalau misalnya ya ketetapan suku bunga BI 7 days repo rate yang menjadi acuan untuk kupon obligasi itu turun ya, turun melebihi tingkat awal ketika kuponnya ditetapkan. Nah, anehnya kuponnya juga tidak ikut turun. Ya, jadi ini adalah salah satu inovasi ya, inovasi yang sebenarnya sudah ada sejak awal-awal tren dari SBN ini booming di Indonesia, yaitu floating with floor. Ya, jadi ini cukup menguntungkan ketimbang kalau membeli obligasi yang sifatnya floating ataupun juga obligasi yang sifatnya fixed rate ya, karena dalam artian kalau ternyata inflasi Indonesia itu semakin menggila, maka kan harusnya kalau kita mengambil yang fixed rate kita tidak bisa ikut ikut ambil keuntungan lebih, karena BI 7 days repo rate itu harus juga ditingkatkan kalau inflasinya naik ya. Tetapi ya dengan floating floor ini, jika kondisi inflasi Indonesia semakin parah, kita terlindungi karena kita pasti juga akan ikut naik. Tetapi jika inflasi di Indonesia itu membaik dalam artian menurun ya, menurun tetapi ekonomi bertumbuh, nah kita imbal hasilnya tidak ikut turun, tetap di lantai ya, lantai yang ditetapkan. Maka istilah floor itu lantai yang ditetapkan itu segini, tidak akan bisa turun lebih jauh lagi. Seperti itu ya. Dan untuk pembeliannya ya, karena ini SBN ini itu adalah SBN retail, maksudnya adalah SBN yang memang didesain ya supaya orang-orang seperti kita retail, orang yang duitnya tidak terlalu banyak itu juga bisa ikut
ambil bagian atau ikut berinvestasi di instrumen surat utang negara. Minimal dengan 1 juta rupiah saja kita bisa membeli surat utang jenis ini. Ya, kemudian kalau misalnya ada sobat cendekia yang uangnya tumpah-tumpah ya, itu mungkin wah saya punya berapa M, ya mungkin 5 M. Nah, berarti itu bisa saja digunakan untuk membeli ST010T2 karena memang batasnya itu adalah 5 miliar. Tapi kalau mau yang tenornya 4 tahun itu bisa maksimal itu sampai 10 miliar. Nah, kemudian jatuh temponya kapan? Jatuh temponya untuk yang tenor 2 tahun itu lebih tepatnya adalah 10 Juni 2025. Ya, sedangkan untuk yang ST010T4 jatuh temponya adalah 10 Juni 2027. Ya. Kemudian nanti akan lebih dibicarakan lagi yang namanya early redemption atau pencairan lebih awal. Ya. Di sini tanggalnya bisa dicatat. Silahkan bagi yang menonton video ini mungkin bisa di-post, di-screenshot ya, kemudian diingat-ingat ya untuk bisa dipergunakan sebagai bahan pengambilan putusan. Dan kemudian jadwal pembagian kupon yang pertama kali itu adalah 10 Juli 2024. Ya, tidak lama dari sekarang. Nah, terus kemudian kita akan masuk ke intinya, yaitu kalau saya investasi di sini itu imbal hasil per tahunnya itu seperti apa. Nah, masa penawaran kemarin 12 Mei ya, terus kemudian 11 Mei yang lalu itu sudah ditetapkan bahwa imbal hasil untuk yang tenor 2 tahun dari suku tabungan seri 10 ini itu adalah 6,25% PA. Kemudian untuk suku tabungan seri 10 dengan tenor 4 tahun itu memiliki rate 6,4% per tahun. Di sini tulisannya floating rate, tapi sebenarnya secara kontrak itu adalah floating with floor ya. Jadi tetap saja jangan khawatir ini floating with floor. Nah, tetapi yang mau saya sharingkan lagi ya bahwa yang namanya kupon obligasi itu dikenakan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang dikenakan itu bersifat final, di mana pajak penghasilan untuk kupon obligasi itu berjumlah 10%. Artinya, misalnya ya sobat cendekia sekalian melihat 6,25% per tahun itu masih gross ya, belum net, belum dikurangi pajak ya. Jadi misalnya seperti apa kalau dikurangi 10%? Artinya seperti ini. Kalau misalnya kita invest di ST010 tenor 2 tahun, maka sebenarnya net ya, net kupon yang kita terima itu setara dengan 5,625% per tahun. Ini bersihnya. Ya. Dan kalau yang tenor 4 tahun, netnya itu adalah 5,76%. Ini PPh finalnya ya, dampak dari PPh finalnya. Namun ya pada dasarnya net net kupon sebesar 5,76% ini pada dasarnya masih lebih besar ya, lebih besar daripada bunga dari bank BPR sekalipun ya. Semisal sobat cendekia mendapatkan tawaran ya, silakan deposito ke BPR kami. Rate-nya untuk 1 bulan adalah 6,75%. Ya, karena saat ini hingga untuk ketetapan bunga LPS Mei 2023 itu BPR diperbolehkan untuk menawarkan deposito ya, deposito dengan rate maksimum itu 6,75% jika mau dijamin oleh LPS ya. Tetapi buat yang belum tahu ya bahwa bunga tabungan kita dan bunga deposito kita yang dari bank ya itu pada dasarnya kena PPh final sebesar 20%. Jadi lebih besar. Jadi meskipun seolah-olah grossnya 6,75%, tetapi kalau dikurangi dengan 20% karena harus terpotong pajak, ya itu nanti hasilnya akan di bawah 5,6 sekalipun. Ya, dan ini baru bunganya ya, belum biaya administrasinya. Seperti itu.
Nah, terus kemudian ya, simulasi perhitungan kuponnya seperti ini. Nah, anggap saja misalnya kita berinvestasi sebesar 10 juta ya di ST010 tenor 2 tahun. Kemudian kita tahu bahwa kupon grossnya itu adalah 6,25% PA. Sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama kita hitung dulu ya, kalau per tahun kita dapatnya berapa? Kalau kita investnya 10 juta. Nah, kalau kita investnya 10 juta, maka kita mendapatkan sekitar 625.000, itu grossnya. Kalau dibagi per bulan berapa? Berarti kita mendapatkannya 52.000 rupiah. Nah, tetapi karena ini masih gross, kita harus mengurangkannya dengan pajak final, ya, PPh final. Jadi, pajaknya itu adalah 5.200 ya, pajaknya 5.200. Kemudian itu dikurangkan dengan tadi gross kuponnya. Sehingga kupon per bulan setelah potong pajak atau bersihnya itu adalah 46.875. Itu jika kita memutuskan berinvestasi di ST010 tenor 2 tahun. Kalau tenor 4 tahun berapa? Prosesnya sama ya, kita tinggal mengganti angka 6,25 tadi dengan 6,4 ya, sehingga kita mendapatkan 640.000 per tahun grossnya atau setara dengan 53.333 rupiah per bulan gross. Lalu ketika dikurangi PPh, netnya adalah 48.000 rupiah. Nah, jadi silakan ya, tabel ini bisa di utak-atik ya, nilai investasinya mau berapa ya, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta, berapa M, terserah ya. Jadi pokok penghasilannya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat ya, apakah sepanjang sejarah investasi di ST atau suku tabungan ini itu bisa mengalahkan inflasi apa tidak? Jawabannya adalah ya. Di sini kita lihat ya, dari ST010 sampai dengan ST010 ya, 01 sampai dengan 010. Ini yang garis biru ini adalah kupon ya. Ini masih kupon gross ya. Masih kupon gross, belum dipotong dengan pajak penghasilan 10%. Kemudian yang kuning ini atau oranye ini adalah garis dari BI 7 days repo rate. Ya, pada dasarnya BI 7 days repo rate itu adalah suku bunga acuan. Ya, jadi kalau bank-bank itu ya, kalau mau menawarkan deposito itu biasanya acuannya ini. Ya, bank umum biasanya menjadikannya sebagai acuan maksimal, bank BPR biasanya menggunakan itu sebagai acuan minimal, ya, termasuk juga LPS. LPS juga menetapkan tingkat suku bunga penjaminannya itu di tingkat berapa itu juga bisa berdasarkan BI 7 days repo rate. Ya, walaupun ada lagi yang namanya SBI rate, tapi pada umumnya kita memakai BI 7 days repo rate untuk menentukan bila mana investasi seaman apapun itu masih bisa dibilang worth it atau tidak ya, karena BI 7 days repo rate ini dianggap ya, kalau di dunia ilmiah istilahnya adalah risk free rate ya, atau tingkat persentase bebas resiko, diasumsikan ya, karena kita mengasumsikannya tabungan dan deposito itu bebas resiko selama kita tidak melanggar aturan-aturan mainnya dari LPS. Kemudian yang putih ini atau abu-abu ini adalah tingkat inflasi. Nah, kita bisa lihat ya bahwa pada ST009 ya, ini adalah suku tabungan yang rilis pada tahun lalu ya, bahwa di sini sempat ya inflasi bisa mengalahkan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Artinya apa? Bahwa tahun kemarin bisa dibilang bahwa semua orang yang deposito di bank umum ya itu pada dasarnya adalah loser. Ya, loser dalam artian karena sudah kalah dengan inflasi. Tahun lalu juga bisa disebut sebagai tahun di mana deposito tidak bisa dikatakan sebagai investasi karena kalah dengan inflasi. Namun, ya, ketika kita melihat pada suku tabungan ini, yaitu di atas 6,15%, jika dipotong 10%-nya, maka itu masih ada di tingkatan 5,5% bersihnya. Masih ada di atas inflasi.
Nah, oleh karena itu, ini juga merupakan sebuah data ya, sebuah fakta yang menegaskan bahwa suku tabungan ini merupakan salah satu alternatif investasi yang minim resiko, bukan tidak ada resiko ya, minim resiko, tetapi masih solid untuk bisa mengalahkan inflasi yang sewaktu-waktu bisa meledak. Setidaknya sepanjang sejarah penerbitan suku tabungan ini. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan ya bahwa early redemption itu apa sih? Nah, early redemption ya itu pada dasarnya adalah pencairan awal sebelum jatuh tempo. Tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, yang paling jelas itu adalah minimal pembeliannya harus 2 juta. Artinya kalau seseorang ya misalnya Anda sobat cendekia membeli ST010 ini dengan 1 juta saja ya itu bisa, tetapi tidak bisa mengikuti early redemption ya karena pencairannya minimal itu harus 1 juta minimal ya atau bisa dibilang maksimal 50% dari total kepemilikan seorang investor. Jadi kalau misalnya saya punya 2 juta berarti pada saat early redemption ya yang bisa dicairkan adalah 50%-nya yaitu 1 juta. Kalau punya 10 juta, berarti maksimal yang bisa dicairkan sebelum jatuh tempo itu adalah 5 juta. Kalau 100 juta, berarti 50 juta. Kalau 1 M, berarti 500 juta rupiah yang bisa di early redemption sebelum jatuh tempo. Nah, kalau misalnya masih ada yang bingung, mau tanya-tanya bisa komen di bawah ya, supaya kita bisa tahu permasalahan para sobat cendekia sekalian, dan saya bisa memberikan balasan yang sesuai dengan kepentingan dari sobat cendekia masing-masing. Nah, di sini ya sekedar promosi ya bahwa salah satu ya platform fintech yang bisa diandalkan untuk bisa berinvestasi di SBN tidak hanya suku negara tabungan ya, tapi juga ada SBR, ada SR, ORI, dan ada namanya SWF juga itu bisa di Bibit. Jadi biasanya kalau orang tahunya nih Bibit itu investasi reksadana, ya memang benar ya, tetapi Bibit ini juga bisa untuk investasi di SBN. Bahkan dengan fitur terbarunya yang mungkin kelak akan kita bahas bersama-sama, sekarang sudah bisa loh kita membeli obligasi negara FR atau fixed rate dengan harga yang terjangkau, mulai dari 1 juta juga. Padahal kalau investor generasi lama, generasi X, ya baby boomer, atau bahkan saya ketika masih mahasiswa, saya sudah tahu caranya beli obligasi, wah modalnya tuh besar sekali, 100 juta. Kemudian mungkin sekitar tahun terakhir ini tiba-tiba bisa turun 50 juta ada ya, tapi mungkin itu untuk obligasi korporat ya. Tetapi saya cukup kaget bahwa ternyata di Bibit sudah bisa beli FR mulai dari 1 juta ya, apalagi ketika sudah upgrade ke Bibit Plus bisa juga beli saham. Artinya dengan satu platform saja dan dengan upgrade fitur kita bisa berinvestasi pada reksadana, obligasi negara, dan saham dalam satu aplikasi. Maka tidak rugi. Ya, jadi silakan bisa pakai juga ya kode referral saya, link registrasi khususnya sudah ada di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya tidak bisa diklik, silakan juga daftar seperti biasa, unduh aplikasinya, kemudian ketika saat pendaftaran diminta kode referral, silakan masukkan kata-katanya save reksa ya, karena ini cashback untuk teman ya, dimana kalau sobat cendekia yang belum pernah investasi di Bibit dan baru pertama kali mendaftar ya, kemudian berinvestasi minimal 100.000 ya, 100.000 di Bibit ini dalam bentuk reksadana apapun ya, maka sobat cendekia sekalian bisa mendapatkan cashback 25.000 dalam bentuk voucher reksadana ya. Jadi silakan dimanfaatkan ya. Dan kalau misalnya bertanya, kira-kira reksadana apa yang bagus buat dibeli? Atau mungkin ada pertanyaan, yang aman yang mana ya? Saya nggak mau kalau cuma sekedar cashback hunter aja, tapi kemudian nanti uang yang saya tanamkan di reksadana itu nanti minus terus. Nah, paling gampang dan paling aman itu adalah belinya 100.000-nya itu di reksadana pasar uang ya. Jadi di sini ini sudah saya sertakan ya untuk saat ini, untuk siklus tahun ini yang paling bagus ya itu adalah 5 besar ini, yaitu majoris pasar uang syariah, kemudian
Afris ada kas syariah, Trim kas 2, Trim Megah kas syariah, Dana Mas Rupiah Plus. Nah, tetapi ya kalau misalnya investasi reksadananya mau diniatkan, saya rekomendasikan dua ini saja dulu. Ya, karena apa? Dua yang saya lingkari merah ini itu minimal pembeliannya sebenarnya 10.000. Ya, jadi misalnya sobat cendekia sekalian mau memanfaatkan tadi ya kode referralnya lu dapat silakan 100.000 dulu ya, terus kemudian dapatkan vouchernya, voucher reksadananya lah, nanti pembelian berikutnya nggak usah 100.000, 10.000 saja cukup ya. Dan ini sangat cocok untuk pemula ya. Dan karena ini reksadana pasar uang, cocok juga untuk yang tidak suka risiko. Risiko di sini maksudnya adalah risiko volatilitas. Kemudian karena ini pada dasar reksadana pasar uang itu uang kita tuh ditempatkan di instrumen-instrumen pasar uang yang diawasi oleh Bank Indonesia. Misalnya tabungan deposito atau term deposit atau deposito dari bank, dan juga surat utang yang sudah jangka pendek, artinya tinggal kurang dari setahun lagi terus lunas, dan itu biasanya sudah dalam ranahnya Bank Indonesia. Oleh karena itu ini juga cocok sebagai dana darurat untuk menggantikan tabungan. Ya, misalnya Anda tidak mau nih nabung di bank yang adminnya dirasa memberatkan, ya perlu kartu ATM-nya juga punya admin, kemudian bunganya juga seuprit ya, kecil sekali. Ini bisa ya digunakan untuk melengkapi tabungan yang sudah ada ya dengan rate yang lebih bagus. Ya, dan ini sifatnya rate-nya growth ya, pertumbuhan ya. Jadi bukan sifatnya itu bukan tetap ya, tapi sifatnya adalah growth. Tidak tetap ya, tidak tentu, tapi minim resiko. Dan cocok juga untuk mid low income class ya. Jadi misalnya para mahasiswa ya, para pelajar yang sudah punya KTP, pengen belajar investasi reksadana, atau mungkin untuk para pemula-pemula ya yang mungkin baru memulai karirnya, baru mulai bekerja, itu sudah mulai bisa mikir investasi langsung di reksadana pasar uang ini. Oke, jadi sebagai penutup ya saya juga akan menjelaskan tentang kalender penerbitan ini, yaitu bahwa kita masih ada 5 ya, kita masih ada 5 jadwal SBN. Jadi kalau misalnya ada sobat cendekia yang tertarik sekali untuk berinvestasi di semua jenis SBN, mungkin dicek juga ya budgetnya, anggarannya, karena kita masih banyak sekali kesempatan untuk berinvestasi ya, meskipun nanti bentuk investasinya, kontrak investasinya, underlying asetnya, serta nanti uangnya diapakan untuk proyek apa itu bisa beda-beda. Tapi intinya catat tanggalnya ya, silakan bisa di stop dulu videonya, di screenshot, atau mungkin kalau merasa tidak efisien silakan bisa diulang-ulang lagi video ini ya, supaya bisa lebih solid informasi yang diberikan. Oke, jadi di sini saya mau menekankan lagi bahwa meskipun ya saya sudah menjelaskan bahwa ini instrumen yang minim resiko, namun tidak ada yang namanya tidak ada resiko, tidak ada. Ya, resiko yang paling kentara di instrumen ini itu adalah resiko likuiditas. Ya, kenapa? Karena di sini uang kita kan diikat ya, seperti kontrak. Kita diikat selama 2 tahun atau selama 4 tahun. Artinya ya ekspektasi aja bahwa uang kita itu pada dasarnya adalah uang dingin. Jadi kalau misalnya mau investasi di sini, meskipun pemula baru pertama kali, mungkin bisa yang kecil-kecil dulu ya, 1 juta, 2 juta, yang penting jangan sampai mengganggu uang dapur. Ya, tidak ada resiko volatilitas di sini ya, tetapi tetap ada risiko likuiditas. Artinya jangan sampai uang yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kebutuhan darurat malah ditempatkan di sini. Itu sebaiknya dihindari. Ya, silakan berinvestasi dengan uang dingin. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar ya. Yang penting do your own research. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari suku tabungan seri ke-10 ini. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.